Oke, baik, selamat siang Bapak. Saya dengan Dr. Ismail pada hari ini. Bapak dengan Pak siapa? Saya dengan Pak Rudi, Dok. Baik, Pak Rudi umurnya berapa? Saya 58 tahun, Dok. Baik, Pak Rudi, ada keluhan apa nih, Pak? Saya tidak bisa kencing dari sejam yang lalu, Dok. Baik, apakah sebelumnya Pak pernah menderita keluhan yang sama? Tidak, Dok. Apakah Bapak ada riwayat penyakit sebelumnya, Pak? Saya dulu pernah mengalami pemeriksaan prostat, Dok. Baik, Pak. Jadi sini untuk menangani keluhan yang Bapak sampaikan tadi, itu sini saya sarankan untuk melakukan pemasangan kateter seperti itu Pak ya, untuk mempermudah pengeluaran kencingnya seperti itu. Jadi untuk prosedurnya itu pertama didisinfeksi, kemudian diberikan silokin gel, kemudian dipasang kateternya seperti itu Pak ya. Jadi sini resikonya itu sebenarnya bisa terjadi infeksi, namun ini sangat rendah kejadiannya seperti itu Pak ya. Apakah Pak setuju? Baik, saya setuju. Baik Bapak, jika Bapak setuju, jadi sini terlebih dahulu saya akan siapkan alat-alatnya. Sini ada alat steril dan non steril. Untuk alat sterilnya itu ada drug steril, kateter, urine bag, handscoon steril, kasa steril, dan juga spite. Kemudian untuk yang non steril itu ada aqua steril. Kemudian di sini ada hand wrap, ada plaster, ada pivudine iodine, dan juga sini ada silokin gel beserta comb untuk wadahnya. Kemudian sini juga terdapat gunting dan dua bengkok untuk tempat urin dan juga tempat alat bekas pakai seperti itu. Oke, jadi sini sebelum melakukan prosedur, sini saya akan lakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Oke, kemudian sini saya akan menggunakan handscoon. Sini handscoon steril yang digunakan. Setelah menggunakan handscoon steril, jadi di sini yang pertama itu lakukan disinfeksi dengan menggunakan kasa steril pada area genital pasien untuk mengurangi kejadian infeksi seperti itu. Jadi sini permisalan menggunakan povidone iodine. Di sini Bapak saya akan bersihkan area genitalnya Bapak ya Pak ya, untuk mengurangi kejadian infeksi seperti itu. Jadi sini misalnya lakukan secara sirkular dari dalam keluar. Ya, setelah dibersihkan, selanjutnya sini saya akan memberikan gel untuk mempermudah masukkan kateter. Jadi sini saya menggunakan silokin gel. Sini untuk pengambilannya menggunakan spite. Di sini permisalan saja untuk mengambil gelnya. Kemudian di sini ditutup, kemudian kita lepas jarumnya. Setelah itu gel dimasukkan ke area genital pasien melalui OUE atau orificium uretra externa. Baik Pak, sini mungkin akan terasa tidak nyaman. Permisi ya Pak ya, saya akan menyuntikkan gelnya. Oke, baik, setelah gel disuntikkan di sini, kemudian selanjutnya adalah dilakukan pemasangan drug steril seperti itu. Jadi ini tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi alat. Kemudian selanjutnya saya pasang drug sterilnya. Kemudian di sini kita lakukan pemasangan kateter. Ini ukurannya 16. Di sini kita pasang dengan hati-hati. Baik Pak, mungkin sini saya terasa tidak nyaman ya Pak ya. Saya akan lakukan pemasangan kateternya. Kemudian disiapkan sini wadah urinnya untuk menampung urin yang keluar dari kateter seperti itu. Baik Pak, sini saya akan masukkan pelan-pelan apabila terasa sakit. Mohon ditahan ya Pak ya. Sini saya masukkan pelan-pelan, kemudian saya mendorong. Di sini Bapak mohon tarik nafasnya untuk membuka sphincternya. Mendorong. Kemudian di sini kita pastikan ada urin yang keluar. Baik, sini udah ada urin yang keluar, artinya kateter udah masuk ke buli-buli. Kemudian kita dorong kembali hingga percabangan kateter menyentuh meatus uretra externa seperti itu. Nah, kemudian setelah menyentuh meatus uretra externa, di sini kita lakukan pengembangan balon seperti itu. Jadi sini pengembangan balon dengan menggunakan air steril. Kita ambil air sterilnya. Kurang lebih 5-10 cc. Oke.
Kemudian kita masukkan ke lubang untuk mengisi balonnya. Tujuannya ini adalah untuk memfiksasi kateter pada buli-buli seperti itu. Oke, baik. Sudah dikembangkan balonnya. Kemudian di sini kita pastikan apakah sudah terfiksasi. Baik, karena tadi tidak bisa, artinya sudah terfiksasi. Kemudian setelah ini kita lepaskan duk sterilnya. Jadi untuk memudahkan saat nanti pemasangan urin bagnya seperti itu. Kita lepas duk sterilnya. Kemudian sini selanjutnya kita pasang urin bag. Ini urin bagnya. Pastikan sudah tertutup. Kemudian kita sini hubungkan dengan kateter. Baik, kemudian kita tarik. Oke, baik, sini sudah terfiksasi. Kemudian setelah dipastikan terfiksasi, kemudian selanjutnya kita fiksasi dengan menggunakan plester di paha bagian proksimal. Kurang lebih di sini. Itu jadi fiksasi menggunakan plester yang dibentuk seperti huruf P ini. Nah, kemudian setelah dilakukan fiksasi, ini kita lakukan penilaian pada urinnya apakah sudah lancar ke urin bag atau belum. Di sini karena urinnya sudah menuju ke urin bag, ini artinya alirannya sudah lancar. Kemudian ketika buli-buli sudah kosong, di sini kita lakukan penilaian terhadap volume. Jadi misalnya sini volumenya 300 ml. Kemudian setelah itu kita kosongkan, kita taruh di wadah. Nah, kemudian kita amati dari urinnya, kita lihat warnanya. Sini warnanya kuning, kita anggap kuning dan tidak ada kerut seperti itu. Jadi itu normal hasilnya. Nah, kemudian untuk pemasangan tetes sebenarnya sudah selesai. Jadi di sini Bapak, sini pemasangannya sudah selesai. Sini saya akan lakukan pencucian tangan dan pelepasan handscoon. Sini saya permisalan saja. Cuci tangan. Kemudian apabila dirasa penggunaan kateter sudah cukup, sini jika ingin membukanya langkahnya seperti ini. Jadi kita lakukan pencucian tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah dilakukan pencucian tangan, di sini kita pemasangan handscoon kembali. Jadi sini sebagai pemisahan saja dengan menggunakan handscoon steril. Ketika sudah terpasang, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengempeskan balon dengan menggunakan spade ini. Oke, kita kempeskan agar nanti pelepasannya tuh lebih mudah seperti itu. Jadi dia fiksasinya dilepas seperti itu. Kemudian setelah itu kita lepas plesternya. Oke, kemudian setelah itu kita menarik perlahan-lahan dari kateter. Pak, mohon maaf Pak ya, di sini agak terasa agak sakit. Jadi sini saya akan lepaskan kateter secara perlahan-lahan seperti itu Pak ya. Mohon ditahan sebentar. Baik, ketika kateternya sudah lepas, di sini kita buang kateternya ke tempat yang sudah disediakan, misalnya tempat sampah seperti itu. Baik Pak, jadi sini untuk pelepasan kateter itu sudah selesai Pak ya. Di sini Bapak sudah bisa berkemih dengan normal. Jadi sini apakah ada yang ingin tanyakan Pak? Tidak ada Dok. Baik, jika tidak ada, sekian ya Pak ya. Semoga lekas sembuh ya Pak. Nggih, Dok.